Pemirsa, Mahkamah Agung memberikan promosi jabatan kepada 3 hakim yang memimpin perkara Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama atau Ahok, di mana ketiga hakim itu adalah Dwiarso Budi Santriarto, Abdul Roshid, dan Jupriyadi. Meski menuai pertanyaan terkait promosi, MA sudah menyatakan promosi itu tidak berkaitan dengan vonis kepada Ahok dalam kasus dugaan penodaan agama. Secara keseluruhan ada 388 hakim di Pengadilan Negeri yang dimutasi dan dipromosikan. Prosesnya pun cukup panjang, yakni memakan waktu 3 hingga 4 bulan untuk mempertimbangkannya. Untuk membahas dalam bingkai di balik promosi hakim Ahok sudah hadir di studio kami narasumber yang pertama yaitu Joko Sasmito yang merupakan Komisioner Komisi Yudisial dan juga pakar hukum UI Togi Pangaribuan. Selamat malam Mas Togi dan juga Pak Joko. Selamat malam. Iya, terima kasih sudah hadir di studio kami. Saya ke Pak Joko terlebih dahulu. Bagaimana KY melihat bahwa ada mutasi hakim hanya berselang 1 hari setelah vonis sidang Ahok? Terima kasih. Selamat malam pemirsa TV Berita 1. Saya sebenarnya menyikapi adanya mutasi dan promosi bagi hakim yang menyidangkan perkara Bapak Basuki Cahayapurnama. Saya sebenarnya sependapat ya dengan Mahkamah Agung. Artinya mutasi promosi itu bukan atau karena ada hubungannya dengan vonis yang dilakukan oleh para hakim. Karena mutasi promosi yang dilakukan oleh hakim itu ada mekanismenya, gitu, ada prosesnya gitu, yang harus diikuti oleh para hakim. Apalagi istilahnya kalau Bapak Ketua ini ya, Pak Dwiarso, bukan Budi Santriarto ini kan dipromosikan menjadi hakim tinggi ya, itu memang ada mekanismenya. Misalnya ada aturan juga, harus aturan yang harus dipedomani untuk promosi dan mutasi. Misalnya persyaratan-persyaratan yang harus diikuti. Misalnya persyaratan usia kan gitu, misalnya harus sudah usia 52 sampai dengan 60, kemudian kepangkatan dan golongan. Misalnya untuk dipromosikan sebagai hakim tinggi itu harus sudah menduduki kepangkatan golongan, kalau nggak salah itu 4C ya itu ya. Kemudian dia juga pernah menduduki jabatan sebelumnya misalnya sebagai kepala pengadilan. Artinya itu proses bukan seketika dan itu mungkin dilakukan dalam jangka waktu yang sama disampaikan oleh Mahkamah Agung tadi, bisa 3-4 bulan sebelumnya. Bahkan kalau di hakim peradilan militer itu bisa 6 bulan sebelumnya itu promosi mutasi. Ada tidak semacam uji atau semacam fit and proper test yang harus diikuti hakim sebelum kemudian bisa dinyatakan dimutasi, Pak? Ya, itu kalau kita mengacu kepada pembaruan aturan tentang promosi mutasi itu kalau nggak salah ada keputusan dari Ketua Mahkamah Agung nomor 139 bulan Agustus tahun 2013 ya. Itu kalau untuk mutasi promosi hakim tinggi itu biasanya memang kewenangannya itu diserahkan kepada pengadilan tinggi ya. Jadi ada semacam eksaminasi dari putusan gitu ya, itu ada. Sedangkan kalau mutasi promosi untuk jabatan kepala pengadilan itu memang ada semacam fit and proper test itu ada. Oke, ada fit and proper testnya ya berarti. Ini saya kalau melihat karir dari Hakim Ketua Dwiarso ini kan 2011 hingga 2014 dia menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Depok, kemudian 2014 sampai 2016 Ketua Pengadilan Negeri Semarang, 2016 sampai dengan saat ini dia menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ini menurut Anda wajar tidak kalau baru 1 tahun kemudian dimutasi, Pak? Ada tidak aturan harus berapa lama kemudian baru dimutasi? Terima kasih. Kalau aturan mutasi itu saya pikir bukan pada saat beliau itu menjabat Ketua Pengadilan Negeri di Jakarta Utara. Bisa juga beliau itu kan dulu sudah, setahu saya sudah menjabat sebagai Kepala Pengadilan Negeri di Semarang. Iya, bisa saja proses mutasi itu sudah berjalan sebelum beliau itu di Jakarta Utara, begitu. Karena tadi itu memakan waktu bisa 3-4 bulan gitu. Jadi dan artinya jabatan-jabatan itu sudah diduduki dan masa artinya golongan kalau nggak salah itu kan minimal 4C. Kalau saya dengar informasi
Pak Budi ini sudah golongan 4D itu dan sudah lama informasinya itu, jadi sudah memenuhi lah. Yang juga jadi pertanyaan mungkin tidak sih Pak, ini kan penjelasan dari MA tuh adalah bahwa ada 388 hakim yang kemudian dimutasi di saat yang bersamaan. Mungkin tidak di detik-detik terakhir atau di minggu-minggu terakhir tiba-tiba ada nama-nama yang kemudian dimasukkan di menit-menit terakhir. Adakah kuasa dari misalnya ketua MA atau siapapun yang berada di jajaran MA untuk kemudian memasukkan nama baru untuk dimutasi? Ya. Kalau masalah jumlah tadi ya 300 sekian, mungkin saya sendiri secara resmi belum tahu. Cuma memang di WA di grup memang saya pernah baca memang ada sejumlah hakim yang mengikuti promosi dan mutasi. Tetapi kalau mengacu kepada peraturan Ketua Mahkamah Agung itu, kalau nggak salah yang terakhir itu nomor 139 bulan Agustus tahun 2013, saya pikir nggak bisa karena itu mekanismenya sudah ada, sudah baku kan gitu. Artinya tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh hakim, misalnya yang mau menduduki sebagai jabatan kepala pengadilan, apalagi misalnya salah satu hakim ini kan saya dengar ada promosi ke Kepala Pengadilan Negeri Bandung. Itu kan termasuk kalau nggak salah itu di aturan itu kelas 1A khusus. Nah itu ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh yang bersangkutan dan tahapan seperti ada fit from proses dan sebagainya itu pasti harus diikuti. Nggak mungkin kalau misalnya bahasa Jawanya ujuk-ujuk langsung masuk atau dimasukkan, itu menurut saya ya. Tidak mungkin ya Pak. Tidak mungkin. Oke, dan KY sebenarnya juga ikut mengawasi proses itu tidak Pak? Ya kalau selama ini promosi mutasi kan memang KY tidak terlibat secara langsung ya. Memang artinya KY hanya membaca aturan-aturan yang berlaku dan menilai. Menurut pendapat saya itu tidak mungkin kalau ada yang serta-merta dengan waktu yang singkat bisa kemudian masuk jadi promosi. Oke, baik. Ini semua sebenarnya Mas Togi mungkin bisa dijawab oleh MA, tapi sayangnya MA kita hubungi masih belum ada jawaban untuk memberikan klarifikasi dan konfirmasi seperti apa sebenarnya proses mutasi ini yang kemudian diduga oleh publik ada hubungannya dengan vonis Ahok. Kalau Anda sendiri melihatnya seperti apa? Saya kurang lebih sependapat dengan Pak Joko, tapi mungkin ada sedikit perbedaan. Saya merasa bahwa memang wajar bahwa publik mempertanyakan. Wajar ya? Wajar. Mengapa karena, wajar? Optiksnya memang terlihat tidak baik. Kenapa? Karena jelang 1 atau 2 hari setelah vonis yang dirasakan banyak kejanggalan, baik dalam hal putusan yang melebihi tuntutan, baik dalam hal penetapan penahanan yang dikeluarkan bersamaan dengan putusan, yang banyak pihak merasa tidak adil. Kemudian 3 dari 5 perlu dicatat bahwa tidak semuanya. Tidak semuanya, 3 daripada 5 majelis hakim mendapatkan kenaikan pangkat, promosi dan kemudian mutasi. Tapi kemudian yang perlu dicermati adalah kausalitas, korelasi atau hubungan bukan berarti kausalitas. Jadi bukan berarti kita bisa dapat simpulkan bahwa karena putusannya dianggap menguntungkan pihak-pihak tertentu atau menyenangkan pihak-pihak tertentu misalnya, tidak bisa kemudian kita simpulkan bahwa ya memang itu kenaikan pangkat ini adalah upah dalam tanda kutip, imbalan lah ya. Imbalan dalam tanda kutip sebagai putusan yang sudah dikeluarkan pada tanggal 9 Mei itu kemarin. Tadi Pak Joko sudah sampaikan bahwa memang aturan sudah ada. Aturan mengenai promosi, mutasi, kenaikan pangkat dan jabatan hakim sudah ada. Baik melalui PP 41 maupun turunannya yang tadi sudah disebutkan Pak Joko. Nah, peraturan-peraturan ini juga sudah menegaskan bahwa parameter penilaiannya banyak. Ada rekomendasi teknis dari Badan Kepegawaian, ada kemudian review terhadap prestasi kerja selama beberapa tahun terakhir. Nah, yang perlu juga dicermati khususnya mengenai ketua majelis. Ketua majelisnya kita bisa lihat bahwa sebenarnya dia sudah menjabat Kepala Pengadilan Negeri, bukan hanya di Jakarta Utara, tapi juga di Depok, kemudian Semarang, dan kemudian Jakarta Utara. Nah, tentunya untuk menempati posisi Kepala Pengadilan Negeri tersebut ada pertimbangan. Bahkan sebelum dia menjadi ketua majelis kasus Ahok, tentunya ada pertimbangan kenapa beliau yang menjadi Ketua Pengadilan Negeri di Jakarta Utara. Tentunya ada prestasi-prestasi, ada rekam jejak yang mungkin dirasa baik oleh kepegawaian, oleh MA, sehingga beliau ditempatkan oleh Pengadilan Tinggi, sehingga beliau ditempatkan menjadi Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Nah, jadi maksud saya adalah begini, maksud saya belum tentu ini adalah upah ataupun imbalan. Ini yang harus kemudian, benar Mbak, ini yang harus kemudian dijawab oleh MA. Memang dalam kenyataannya memang kalau kita lihat website Mahkamah Agung di Badilum, kita lihat
itu hasil rapat TPM itu diumumkan. Jadi kita bisa lihat sekian ratus hakim yang dipindahkan. Kalau kita mau cermati polanya, memang mungkin ada yang banyak yang sifatnya kenaikan pangkat misalnya. Tapi apakah kemudian ada hubungannya dengan kasus Ahok? Kan belum tentu. Gitu. Nah, mungkin dalam kasus-kasus pada umumnya, dalam keadaan yang wajar dan normal, mungkin tidak perlu dijelaskan. Kenapa? Karena itu menjadi kewenangan kelembagaan. Itu memang hak lembaga MA untuk melakukan mutasi. Satu, itu kewenangan kelembagaan. Kedua, sebagaimana sudah disebutkan, peraturannya ada, lebih dari cukup peraturan. Baik, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara MA menjelaskan atau meyakinkan publik bahwa memang tidak ada apa-apa di balik mutasi ini? Ya, apa yang bisa dijelaskan? Saya rasa begini, tentunya itu menjadi kewenangan Mahkamah Agung, baik secara kelembagaan maupun pernyataan melalui juru bicaranya misalnya tentunya. Tapi itu kan menjadi kewenangan Mahkamah Agung sebagai seberapa banyak mereka mau buka gitu. Karena kan mungkin dalam soal penilaian itu ada yang sifatnya subjektif. Kita mungkin melihat bahwa oh ini kasus Ahok, tapi bisa saja kita melihat nanti ada isu-isu lain yang mungkin berkembang, seperti misalnya kenapa hakim ini yang dinaikkan, dimutasikan, promosikan, nanti kan terbuka penilaiannya. Mungkin ada isu-isu kelembagaan, isu-isu organisasi yang mungkin terbuka yang sifatnya sensitif atau bahkan jadi artinya MA juga punya hak untuk menjawab cukup tidak ada hubungan dan selesai sampai di situ berarti. Iya, betul. Mereka juga mempunyai hak untuk seperti itu. Nah, tapi mereka kan juga memiliki mereka memiliki diskresi untuk melihat keadaan yang terjadi sekarang, melihat pertanyaan yang terus berkembang, melihat bahwa saya rasa kasus ini kan tidak akan hilang dari pandangan kita dalam satu dua hari atau bahkan satu dua tahun bahkan gitu kan. Saya rasa ini kan tidak akan hilang gitu. Apakah mencermati keadaan tersebut diperlukan penjelasan yang mungkin tidak harus dibuka seluruhnya, tapi mungkin diberikan penjelasan bahwa ya memang berdasarkan prestasi, berdasarkan rekam jejak. Misalnya CV daripada ketiga anggota majelis hakim tersebut bisa diberikan bahwa memang secara rekam jejak mereka baik. Nah, tapi kemudian yang juga perlu dicermati menurut saya, tentunya sebenarnya kita sebagai masyarakat sipil tidak perlu menunggu sebenarnya MA memberikan penjelasan. Apa yang bisa dilakukan? Begini, sebenarnya bukan menuntut. Putusan pengadilan itu kan dokumen publik, sifatnya umum. Sebenarnya kalau mau masyarakat melakukan eksaminasi sendiri terhadap rekam jejak, terhadap pertimbangan yang diberikan oleh ketiga majelis hakim yang mendapatkan promosi atau mutasi ini, tentunya kan masyarakat bisa melihat polanya bahwa apakah memang hakim-hakim ini dalam tanda kutip berprestasi. Apakah hakim-hakim ini dalam tanda kutip mereka telah melaksanakan tugasnya dengan baik, menjalankan hukum dengan baik, menaati hukum acara juga dengan baik gitu. Baik. Kita akan lanjutkan nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.